Udah. Makasih Kak. Nah, jadi hari ini tuh kita bakal praktikum terkait JIS lagi, tapi sekarang pakai softwarenya itu Google Engine gitu. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum Google Engine itu atau udah pernah dengar tentang Google Engine? Belum ya? Jadi Google Earth Engine itu eh, Google Engine itu tuh software cloud yang berbasis cloud ya, yang bisa mengolah data spasial, data tematik terkait penginderaan jauh, terus terkait pariwisata juga dia bisa, karena kan dia menggunakan data besar ya, kayak lokasi wisata, pergerakan wisatawan, terus kondisi lingkungannya gimana gitu. Tapi GE ini kelebihannya, jadi dia itu disimpannya pada basis cloud ini, cloud computing, dia disimpannya di uh, cloud GE masing-masing gitu. Nah, terus jadi kalau laptopnya udah penuh nih gitu, terus mau ngolah data atau ngolah TA, nah pakai aja GE ini gitu kan. Jadi dia berbasisnya coding gitu. Terus abis dari situ eh, geospasial big data ini dalam pariwisata itu juga bisa berupa sebagai lokasi objek, terus peta aksesibilitas, kondisi lingkungan di sekitar destinasi pariwisata kalian, terus bisa digunain sebagai perencanaan dan pengembangan wisata di program studi kalian gitu. Terus di sini juga sumber data utamanya itu beragam ya, tapi biasanya kalau di geomatika itu dia menggunakan remote sensing atau penginderaan jauh pakai citra gitu. Nanti citranya itu bisa kita olah berbagai metode, kayak misalkan mau tahu deforestasi di wilayah tertentu atau mau tahu tentang perubahan tutupan lahan daerah tertentu gitu di tahun tertentu, itu bisa ya. Terus selanjutnya, hmm, kok nggak keluar ya gambar? Nggak keluar ya gambar. Terus abis itu pokoknya manfaat DG ini untuk kalian itu banyak ya. Karena yang pertama ini tuh open source, gratis untuk semua orang gitu. Jadi yang kedua juga ini hemat untuk penyimpanan di storage PC kalian masing-masing. Oke, lanjut. Jadi di praktikum kali ini itu kita bakal ngebahas gimana sih caranya. Belum ganti, bentar. Jadi kita bakal ngoding. Ngodingnya untuk apa? Di minggu ini kita bakal ngoding terkait masukin SHP Bandar Lampung. Nih, kalian tadi udah buat akun kan? Nah, setelah buat akun itu kalian buka layar screen aja. Nih, terus kalian buka yang judulnya code.earthengine.google.com. Nah, nanti tampilannya pasti kayak gini ya dia. Gitu. Nah, terus yang mau kita olah di sini itu adalah meloading data citra satelit. Citra satelit itu ada banyak, ada kayak Landsat, Sentinel-2, Citra Spot, dan lain-lain. Nah, setiap citra itu dia memiliki resolusi spasial yang beda-beda.
ketajaman citra yang beda-beda. Kayak misalkan Landsat 8 ini. Kalau Landsat 8 ini kalau nggak salah itu dia ketinggiannya hingga 60 meter. Kalau Sentinel-2 itu dia 30 meter resolusi spasialnya gitu. Nah, jadi yang bakal kita pakai di sini itu Sentinel-2 karena dia citranya lebih bagus daripada Landsat gitu kalau untuk melihat tutupan lahan atau destinasi pariwisata yang mungkin apa sih namanya berpotensial gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakal memanggil citra Sentinel-2 di Google Earth Engine. Terus selanjutnya kita bakal nganuin fungsi cloud masking. Nah, cloud masking ini apa sih? Jadi setelah kita manggil citra Sentinel-2, nanti tuh kita cloud maskingin citranya. Biar apa? Biar meminimalisir munculnya titik-titik awan maupun noise yang ada di citra satelit itu gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh manggil citra gitu ya. Nah, biasanya di citra-citra ini di citra-citra itu tuh banyak noise-nya, banyak kayak awan-awannya gitu. Jadi eh, visualisasi apa yang mau kita panggil itu dia ketutupan awan gitu. Jadi harus kita pengolahan sebelum citra itu dipakai itu pakai cloud masking dulu. Nah, biasanya itu kalau misalkan standar TA atau standar penggunaan praktikum, cloud masking itu tuh berkisar kurang dari 10% awannya. Nah, tapi yang kita pakai di sini itu kurang dari 30% aja biar dia memungkinkan. Dan rentang waktu citra yang digunakan itu tahun 2025 gitu. Nah, jadi udah dipanggil citranya, kita cloud masking, terus kita input data shapefile wilayah yang mau kita panggil gitu. Nah, kalau misalkan di tutorial yang diberikan di modul ini kan panggil citra, cloud masking, baru masukin SHP. Nah, tapi kalau saya itu prefernya input data shapefile wilayahnya dulu, habis itu baru panggil citra, baru di cloud masking. Jadi citra yang terpanggil tuh nggak satu full dunia ini Sentinel, tapi hanya keluar di ROI itu gitu. Nah, kalian itu tuh bisa ngeliat codingan itu tuh di modul. Nanti ada dikasih modul yang untuk codingan. Cuman di sini biasanya itu kita itu nge-scriptnya pakai Claude gitu. Biar mudah aja lah gitu, mempermudah untuk penggunaan GE itu. Jadi pertama itu kita bakal masukin ROI dari aset SHP dulu. Kita masukin dulu SHP Bandar Lampung ya misalkan. Caranya itu di sini di aset. Jadi kan kayak gini ya. Kalau kalian tuh buka coding GE, dia bakal keluar kayak gini. Terus sebelum kita panggil SHP-nya itu keluar di sini, di visualisasi bar ini, kita bakal masukin dulu di aset SHP. Caranya pencet aset, pencet new, terus table upload-nya kita pilih yang shapefile. Nah, setelah itu kita select di sini file yang mau kita pilih. Nah, di sini kan ada banyak banget nih, tapi yang mau kita panggil kan administrasi kabupatennya ya. Nah, jadi kita pilih yang di sini yang diperbolehkan kayak ini SHP, zip gitu, PRJ, SHX, CPG, fix dan lain-lain. Jadi di sini kita masukin yang administrasi kabupaten AR ya, yang area, karena kan kita maunya SHP provinsinya. Jadi dia yang AR jangan LN, itu kita cari yang SHP aja. Nah, terus di sini namanya itu terserah kalian mau diganti atau sama aja. Cuman kalau gue mau diganti jadi administrasi Bandar Lampung. Nah, kalau udah diganti gini, di
Oh, di zip dulu deh ininya. Di zip dulu ya. SHP yang mau kita panggil kita zip dulu. Ini kabupaten, administrasi kabupaten itu kita zip, klik kanan, compress to zip file. Kalau udah, kita masukin lagi. Udah, kalau udah kayak gini ya, kita upload. Nah, ngelihat dia berhasil diupload atau enggaknya itu kita lihatnya di sini nih, di bar sebelah kanan, di tas. Nih, ini artinya ini lagi loading, gitu. Sambil nunggu itunya loading, kita bahas script di sini. Jadi, di sini itu pertama kita ada load ROI. ROI itu region of interest, jadi kayak batas wilayah cakupan yang mau kita gunakan gitu. Nah, ini var ROI EF feature collection ini itu tuh artinya dia memanggil SHP dari aset yang udah kita upload tadi. Aset itu yang ini ya, yang sedang kita upload ini nih, kan di aset kan. Nah, diperhatiin ini tuh dia bakal apa namanya? Tricky itu di sini nih, di nama asetnya ini. Jadi kan tadi gue masukinnya administrasi Bandar Lampung tanpa ini ya, tanpa underscore. Nah, kalau beda dia nggak bakal bisa ke jalan code-nya. Jadi nanti kita bakal edit di sininya untuk administrasi Bandar Lampung aja tanpa ini. Jadi nama yang di aset sama nama yang dipanggil di coding itu harus sama gitu. Nah, untuk ini map center object, map add layer ini, kalau namanya add layer itu berarti dia memasukkan layer ke visualisasi yang ada di visualisasi bar ini. Ini untuk memanggil ROI-nya, dua ini untuk menampilkan chip SHP-nya. Terus yang kedua, kalau udah SHP-nya terpanggil nih, ini udah ya. Kita lihat di sini, nih administrasi Bandar Lampung udah ya. Berarti ini kita copy dulu. Kita copy ini. Nah, terus dari copy kita paste di sini, kita lihat nih. Nih, ini masih beda kan namanya sama yang di sini. Berarti ini kita hapus di sini. Terus kita run. Sama. Error. Kenapa doesn't access ya? Beda kan namanya? Hmm. Oh, pantesan.
Kemudian di ini Thailand. Nah, tuh keluarkan dia ROI-nya. Nah, kalau ROI-nya ini udah keluar, selanjutnya kita next step itu panggil Citra Sentinel 2-nya, terus di masking cloud kurang dari 30% dengan periode tahun 2025 citranya itu ya. Coba. Nah, di sini itu ada function mask to clouds image. Ini untuk masking cloud citranya biar nggak ketutup awan. Terus di sini ada manggil var S2 collection image collection ini Copernicus S2 ini itu dia nama citranya. Kalau misalkan kita manggil Landsat 8 nanti dia di sini bukan Copernicus S2 tapi dia bacanya Landsat 8 gitu. USGS biasanya dia. Nih, filter citra dengan awan kurang dari 30%. Terus parameter visual yang kita pakai untuk true color-nya itu dia pakai RGB band 432 takarannya. Nah, udah keluar nih citranya. Tuh, keluar ya citranya tuh. Inilah Kota Bandar Lampung kita lihat menggunakan Citra Sentinel 2 dengan tutupan awan kurang dari 30%. Nih, lihat awannya. Banyak kan? Ini masih tergolong 30%, tapi awannya masih sebanyak ini. Coba kalau kita ganti hmm, dia awannya jadi 10% deh. Tuh, kalau dia persenan cloud maskingnya itu terlalu kecil, kayak kurang dari 10% di satu tahun yang sama, di periode tahun yang sama itu, dia itu biasanya ada wilayah-wilayah yang eh, dengan parameter tersebut itu nggak ada gitu loh. Kayak harus gabungan dari beberapa tahun itu biasanya baru dia melengkapi pixel-pixel Citra Sentinel 2-nya yang sesuai dengan standar yang udah kita berikan tadi. Nah, setelah ini keluar, terus di modul, nih keluar citranya, kita ekspor file ke dalam Google Drive. Oke, kalau udah, kita ekspor file ke Google Drive agar bisa digunakan di ArcGIS.
Nih, kita bakal ekspor yang true color. Copy, paste, ekspor lagi yang multi band. Nah, kalau udah di run, nah kalau ada kayak gini, itu berarti dia error. Dihapus aja. Nih, kalau misalkan coding ekspornya itu berhasil, di sini parameter untuk ekspornya itu kita ada dua, ada yang true color, dia pakai RGB, pakai 3 band aja, band 4, band 3, band 2. Biasanya kalau RGB ini digunainnya cuma untuk visualisasi citra sentinelnya aja, nggak ada kegunaan citranya itu untuk kayak mengetahui kehijauan lahannya, perubahan tutupan lahan bisa sih, tapi nggak terlalu detail ya. Pokoknya nggak bisa digunakan terlalu banyak untuk pengolahan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan ekspor untuk multiband lengkap ini, dia itu mengandung dengan 12 band, kalau nggak salah ya band, ada 12 band itu dia bisa berguna macam-macam kayak ini blue, green, red edge, near, narrow, shear. Nah, kalian bisa searching apa sih kegunaan-kegunaan band-band 12 band yang ada di sini itu gitu untuk analisis geospasial lebih lanjut. Nah, kalau misalkan tadi codingan ini sudah berhasil, cara downloadnya itu dia itu downloadnya otomatis untuk masuk ke drive kita masing-masing teman-teman. Nih, unsubmit task. Berarti nih, kalau mau download pencet aja run. Lihat namanya ini S2 Sentinel 2 Bandar Lampung Multiband. Ini di ekspornya di GEE export ya, di drive folder GEE export. Nanti dia otomatis membuat folder sendiri di drive kalian gitu. Di run. Ini juga di run. Nah, biasanya itu nunggunya agak lama. Kalau misalkan filenya gede itu bisa 5 sampai 10 menit bahkan lebih gitu. Kalau mengandung file yang gede-gede kayak satu provinsi kayak gini, satu kota kayak gini gitu. Nah, nanti abis file ini tuh di apa namanya? Di download, kita bakal buka filenya di ArcGIS. Bentar ya sambil nunggu.
Nah, jadi sambil nunggu ini selesai ke download, kita lihat hasil olahan punya gua kemarin. Hasilnya itu dia nih, nggak bisa dilihat sih soalnya private. Nggak bisa dilihat, ya harus dibukanya di tips sih di ArcGIS. Nah, nanti itu kalau kalian udah download, nanti tuh kayak gini nih filenya, dia TIFF biasanya. Terus kita buka ArcGIS. Nih, nanti semisal eh, semisal nanti di download tuh hasilnya kayak gini nih. Udah belum sih? Nanti kan kalian download kan apa namanya yang di Google Earth itu, yang hasil tadi itu kalian download di Drive. Nah, terus kalian save, habis kalian save kalian panggil lagi hasilnya. Terus setelah kalian panggil, kalian masukin ke ArcGIS, bisa kan? Itu kan pelajaran minggu pertama ya. Nah, kalian masukin file. Kalau TIFF itu biasanya bisa kalian tarik aja langsung ke ArcGIS-nya filenya. Nah, nanti dia bakal keluarnya itu kayak gini nih, RGB Sentinel-2. Nih, kayak gini keluarnya nanti ke downloadnya. Terus, nih bakal kayak gini. Nah, nanti kalau udah jadi kayak gini, datanya ini bisa kalian gunain untuk apa aja gitu, sesuai dengan apa yang kalian butuhin gitu. Tapi kalau misalkan eh, kalian itu mau ngolahnya di GE baru diekspor ke sini, itu malah lebih bagus lagi. Jadi penyimpanannya nggak berat dan nggak banyak-banyak pakai software. Nah, kalau kemarin itu gue ngolah beberapa beberapa indeks vegetasi ya, indeks kebasahan, indeks vegetasi untuk mengolah kesehatan tanaman tebu gitu. Jadi dia hasilnya bakal kayak gini. Ini indeks NDRE gitu. Dia pakai band yang red edge itu yang punya Sentinel, itu gunanya untuk melihat saturasi dan kehijauan pada daun tebu gitu. Ini juga ada NDVI di sini. Terus di sini juga ada hasil kesehatan tebunya nih gitu. Tuh, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini?
Nah, terus cara kalian misalnya ini udah ke download ya, kalian save codingan kalian ini. Caranya pencet save, terus di sini filenya itu dia kasih nama eh, terserah apa, praktikum GI atau praktikum dasik, terserah gitu. Nanti kalau save-nya ini udah berubah jadi abu, nah kayak gini, berarti dia udah ke save. Terus kalau misalnya lihat di scripts, nah ini adalah file-file project yang udah kalian buat itu nanti dia munculnya di sini. Tuh. Nah, nih S2 Band Bandar Lampung Multicolor Dark sih kita lihat di sini. Cas laptop. Nah, ini kalian biasanya itu kalau kalian baru banget itu dia ada di recent ini. Di download aja filenya. Ini download. Nah, praktikum kita minggu kemarin itu sampai diupload ke G Drive. Terus nanti praktikum minggu ini itu kita buka file TIFF-nya ini ke apa namanya? ArcGIS gitu. Nah, tuh gede banget kan filenya karena dia satu kota, jadi dia gede banget 80 MB. Jadi harus sabar-sabar menunggu. Nanti gua kirim codingannya, kalian bisa nyoba itu pakai Citra Landsat, Sentinel, terserah kalian. Pakai codingan yang dikasih itu. Kalau memang kalian misal error, nah itu kalian bisa tanya Claude gitu, itu errornya kenapa, ditanya aja nggak apa-apa. Pakai Claude ya, jangan pakai ChatGPT. ChatGPT itu nggak bisa dia buat coding. Nah, udah selesai. Selesai. Kita sekarang mau buat, aduh, nolak laptopnya nolak. Engine-nya kita sekarang pindahnya ke ArcGIS. Gitu.
Oke, jadi praktikum minggu kemarin sama hari ini itu sampai situ ya. Jadi buat minggu kemarin itu kalian download, kalian registrasi atau daftar daripada si GII-nya itu. Lalu kemudian untuk pemanggilan citra itu segala macam buat dimasukin ke GIS atau ArcGIS itu memakai script atau berbasis dari codingan. Jadi dia pakai codingan biar kalian bisa manggil citra, ngatur tutupan awan dan lain sebagainya itu kayak gitu. Untuk tahapan terakhirnya itu kalian tinggal masukin aja yang udah kalian download itu di di drive kalian, itu masukin ke ArcGIS-nya. Habis itu udah kalian bisa bisa lanjut ke misal mau didigitasi dari kayak gitu, diapain, dibikin jadi layout kayak gitu bisa di ArcGIS. Nah, tinggal kayak gitu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, nanti modulnya udah dikirim tuh, modulnya udah dikirim. Jadi untuk bukan modul deh, itu scriptnya, codingan buat GE-nya itu. Kenapa Wafa? Bang, maaf, ini kok di pocket saya belum checklist ya absennya. Apa? Pocket. Absennya kenapa? Belum ke absen. Di mana? RA. Ya. Tadi kemana? Pocket tadi. Udah, kalau nggak ada yang ditanyain, seperti biasa, laprak. Kalian seminggu, kayak gitu, seminggu lah ya. Di kalian ada tugas ya dari Pak Fahmi itu, kalau nggak salah. Minggu depan kita offline, kita diskusi terkait tugas atau buat UAS kalian. Jadi buat praktikum minggu ini rasanya cukup. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti udah ya, pertemuan kemarin sama minggu sekarang itu udah, berarti nggak ada hutang lagi. Sebenarnya udah sampai situ aja, dari modul praktikum dasar SIG ini sampai ke ekspor ke GI itu. Nah, baru nanti kalian ada project tugas lah ya, bisa dibilangnya tugas terkait dari cara GI dan juga ArcGIS-nya itu nanti lah ya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, makasih buat semuanya. Gua tutup. Siapa tadi yang buka? Ya udah, pokoknya gua tutup. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, terima kasih. Dan.